Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selimut pelindung akan bentangan alam hutan hujan yang memayungi berbagai macam bentuk flora dan fauna khas Indonesia dan pintu masuk bagi para pendaki yang datang untuk mencapai titik puncak Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Taman Nasional ini berlokasi di daerah Cibodas dan terletak di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Karena letaknya yang berdekatan dengan kota besar seperti Jakarta dan Bandung, maka Gunung Gede dan Gunung Pangrango menjadi gunung yang paling sering didaki di Indonesia, dengan kurang lebih 50.000 pendaki yang datang setiap tahunnya. Taman yang luas ini tentu memerlukan perlindungan yang konsisten supaya kesinambungan rantai kehidupan alam terjaga dengan baik. Perlindungan tersebut berasal dari pihak Jagawana yang secara resmi bernaung di bawah pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Perlindungan lainnya berasal dari sekumpulan anak-anak muda yang secara sukarela membantu menjaga kelestarian lingkungan taman. Mereka menyebut diri mereka sebagai sukarelawan. Dan di area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini, mereka menyebut dirinya dengan nama Sukarelawan Montana. Awalnya sih cita-citanya dulu kan para pendiri di sini pengen mengakomodir gitu, banyak kegiatan-kegiatan relawan dulu di sini, cuman belum terbentuk, belum terorganisir secara rapi gitu loh kan. Mereka dulu masih ngibarin bendera-bendera kelompoknya gitu loh kan. Jadi di Cibodas ada beberapa organisasi yang sebenarnya intinya mereka ngebantu Taman Nasional, cuman masih akunya masih gede gitu loh kan. Jadi mungkin gue juga gue waktu itu belum lahir, mungkin mereka pingin terlihat kelompoknya. Terus ada beberapa orang yang akhirnya kenapa nggak beberapa orang dari anggota PA itu dan petugas kenapa nggak dilebur aja jadi satu gitu loh kan, untuk tujuannya sama ini kan. Tujuannya untuk membantu Taman Nasional dalam menyampaikan visi misi konservasinya. Akhirnya di situ beberapa lembaga emang akhirnya mau melebur, tapi yang lainnya milih cabut. Di tempat sederhana inilah di mana bernaung sekitar 60-an anggota sukarelawan Montana. Karena mereka tidak memiliki jadwal shift yang mengharuskan anggotanya untuk hadir, maka jangan heran pada hari-hari tertentu rumah pondokan ini akan terlihat sangat sepi. Namun di hari lainnya, mereka dapat terlihat sangat ramai. Hal ini sering terjadi pada saat musim pendakian yang berkisar antara bulan Juni sampai September. Penilaian saya bahwa Montana itu satu volunteer di Taman Nasional yang pertama ada. Jadi di Taman Nasional sebenarnya ada 3 volunteer, yang dari pertama yaitu di Cibodas, Montana, di Gunung Putri JPO, dan di Selabintana Pantera. Lalu ditambah beberapa LSM kita dan pencinta alam yang sering ngebantu kita. Sedang Montana sendiri ada bimbingan dengan saya, jadi bimbing oleh Resort Cibodas, tapi sebetulnya bukan bawahan saya. Jadi selama ini Montana sangat bagus, ya, banyak membantu pihak Taman Nasional, terutama untuk cek packing, untuk operasi sampah, lalu untuk evakuasi. Tadi kan
Dalam skala yang lebih besar, pihak Montana juga berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Yang pertama adalah penyuluhan terhadap siswa-siswa sekolah akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Kegiatan ini telah dilakukan sejak dulu dengan cara anggota sukarelawan Montana sendiri yang mendatangi sekolah-sekolah. Nanti kita main di sana. Yang kedua, kalau di Gunung Butur itu namanya GPO. Seperti sekarang ini, mereka mengadakan penyuluhan terhadap anak-anak SMU Cianjur. Dengan penduduk, bidang penduduk. Terus kalau di Sekolah Bintana itu namanya volunteer juga pangan. Nah, tugas-tugas dari volunteer itu membantu Taman Nasional. Meskipun terlalu tinggi, harapan akan anak-anak sekolah ini langsung tergugah untuk ikut bergabung dengan Montana, tetapi setidaknya mereka mengharapkan agar timbulnya suatu kesadaran baru di dalam diri anak-anak ini yang mengutamakan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Montana sendiri itu bergeraknya sebagai satu ya untuk lingkungan juga jarang ke pecinta alam jarang gitu ya. Karena pecinta alam itu kegiatan lainnya yang rutin mereka lakukan adalah operasi bersih atau yang biasa disingkat OPSI, yang berbentuk pemungutan sampah secara kolektif sepanjang jalur pendakian. OPSI ini dapat menjaring banyak peserta dari pihak luar. Apakah itu perwakilan dari organisasi atau lembaga pendidikan tertentu sampai ke teman-teman sendiri. Seperti kegiatan OPSI yang berlangsung pada tanggal 5 sampai 8 Mei ini. Pemungutan sampah dilakukan di daerah perkemahan bernama Kandang Badak, yang posisinya terletak di antara Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Sampah tersebut akan mereka masukkan dalam karung dan kemudian mereka angkut sendiri-sendiri dalam perjalanan turun. Total berat sampah yang berhasil dikumpulkan oleh peserta OPSI kali ini berkisar antara 600 sampai 700 kg. Tujuan sukarelawan Montana ini hanya satu, melestarikan lingkungan. Dan langkah pertama yang akan mereka ajarkan untuk mencapainya adalah dengan pungut dan buanglah sampah Anda sendiri. Sangat simpel, tapi begitu besar keuntungan yang dapat diraup di kemudian hari hanya dengan Anda memungut.
kegiatan? Oh bagus, saya sangat kagum, betul kagum. Saya baru sadar ketika salah seorang melihat bungkus permen, diambil. Padahal, ini belum tugas mereka, belum sampai puncak. Ternyata sangat bagus, saya sangat setuju, sangat kagum. Kesadaran bahwa hutan adalah suatu masyarakat makhluk hidup dan gunung sebagai monumen abadi bumi akan membangkitkan rasa kesadaran yang memperkaya hubungan setiap orang dengan lingkungannya pada masa mendatang. Semua jenis makhluk hidup yang dinaungi oleh hutan bukanlah bagian dari hutan semata, tapi mereka adalah hutan itu sendiri. Para sukarelawan Montana ini berupaya untuk menyampaikan pesan tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Maka perkumpulan anak-anak Montana ini patut kita kagumi.